Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadanya Firmansyah, NIM 1803351. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai High Pressure Processing Technology pertemuan 6 mata kuliah Teknologi Buah dan Sayur. High Pressure Processing ini pada dasarnya itu menjaga kualitas pangan dengan tekanan hidrostatik yang tinggi. Prinsip dari HPP ini ada 3, yaitu non-thermal processing atau tidak menggunakan proses yang membutuhkan pemanasan. Dan kedua itu ada reduce PME atau pektin methyl esterase. Dan yang ketiga, HPP ini merupakan pengolahan pangan atau pengawatan pangan yang menginaktivasi bakteri. Sebelumnya perbedaan mengenai heat dan pressure. Untuk heat sendiri itu pemanasan yang dimana spora bakteri dapat dibunuh, mikrobia enzim dapat dibunuh, dan enzim yang dikeluarkan oleh mikrobia pun juga ikut rusak karena proses pemanasan. Sedangkan pressure atau tekanan, dia efeknya atau keunggulannya itu rasanya bisa lebih terjaga atau fresh, tekstur yang lebih baik, dan tidak merusak rasa atau menimbulkan arang, dan sangat baik diaplikasikan pada makanan yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap panas dan tidak membutuhkan bahan kimia. Prinsip kerja dari high pressure processing ini menggunakan tekanan tinggi, fungsi agar mikroorganisme dapat terganggu, menggunakan energi panas yang rendah, tidak membentuk zat kimia baru, radiolitik dan radikal bebas pada produk pangan. Parameter utama pada prinsip kerja HPP ini itu adalah temperatur, tekanan, dan waktu. Untuk parameter lain seperti laju respirasi atau dekompresi, distribusi panas walaupun tidak menggunakan panas yang tinggi, pH, aktivitas air atau AW, temperatur produk, komposisi produk pangan. Untuk alat dari HPP ini itu ada 2 tipe, yaitu horizontal model dan vertical model. Dan biasa digunakan pada industri pangan khususnya itu sering dijumpai itu menggunakan horizontal model, karena horizontal model ini didesain khusus untuk atau disesuaikan dengan industri pangan dan sudah didesain otomatis, tetapi juga membutuhkan pengawas dari operator mesin. Untuk tekanan sendiri yang diberikan pada mesin horizontal model ini yaitu 6000 bar, dan desain horizontal ini memudahkan kita untuk melakukan penelusuran balik apabila terjadi adanya kecacatan pada produk, dan instalasi dari alat-alatnya juga sangat mudah. Untuk komponen dari horizontal model ini terdapat pompa intensifier yang beri tekanan yang tinggi, dan media kompresi yang biasa digunakan itu ada air, larutan glikol, minyak silikon, larutan natrium benzoat, dan larutan etanol atau gas inert. Hasil penggunaan dari HPP ini menghasilkan produk dengan perubahan yang sangat minimal, menghasilkan produk yang lebih segar serta lebih bagus dalam tampilan, tekstur, dan nutrisi. Karena high pressure processing ini dapat meningkatkan umur simpan dan mempertahankan gizi ataupun kualitas makanan dengan menonaktifkan mikroorganisme dan denaturasi tanpa menyebabkan perubahan. Itu hal positifnya. Ada hal yang negatifnya, yaitu tidak bisa digunakan pada produk yang berasam rendah, membunuh bakteri vegetatif, namun juga perlu dilakukan penyimpanan suhu rendah. Pengaruh high processing terhadap warna makanan. Yang pertama pada pigmen klorofil. Perlakuan high processing ini dengan suhu normal sejatinya tidak mempengaruhi warna, justru malah menyebabkan warna hijau ini akan menjadi lebih intens karena klorofil keluar menuju intersel. Untuk pigmen karotenoid tidak terlalu stabil terhadap perlakuan tekanan, karena perlakuan HP ini meningkatkan ekstraksi dari karoten,
dari matriks tumbuhan. Untuk yang ketiga itu ada pigmen antosianin. Perlakuan high processing ini pada suhu sedang memiliki stabilitas yang baik. Selama penyimpanan terjadi degradasi antosianin karena menginaktivasi enzim yang belum sempurna seperti enzim B glukosidase, peroksidase, dan polifenosidase, serta pengaruh askorbat. Perlakuan high pressure processing ini dapat juga mencegah browning. Pengaruh HPP terhadap tekstur. Pertama itu ada menyatukan ion dan enzim yang tadinya terpisah pada kompartemen berbeda. Tekanan dan suhu yang dikombinasikan dapat mempengaruhi pektin sehingga mempengaruhi tekstur dari buah dan sayur. Dan yang ketiga itu ada mempengaruhi permeabilitas sel yang menyebabkan pergerakan air yang terkandung di dalam si buah dan sayur. Dan keempat yang menyebabkan gas bagian antarseluler menjadi hilang. Pengaruh terhadap flavor. Untuk high pressure processing ini pada buah segar tidak terjadi perubahan karena struktur senyawa rasa tidak langsung dipengaruhi oleh tekanan tinggi. Dan selanjutnya itu ada dairy product atau turunan dari susu. High pressure processing ini dapat meningkatkan umur simpan, menjaga kesegaran, tidak punya efek pada sensoris nutrisi dan properties, efektif dalam mengeliminasi mikrobia, bekerja efektif pada produk asam. Dapat meningkatkan umur simpan dan menginfeksi mikroorganisme patogen, contohnya pada atau biasanya digunakan pada jus buah atau sari buah. Jadi untuk kesimpulannya, HPP ini adalah metode pengolahan bahan pangan dengan tekanan tinggi dan suhu yang relatif rendah atau suhu ruang sehingga cocok untuk bahan pangan yang sensitif terhadap suhu tinggi. High pressure processing ini dapat diaplikasikan pada pengolahan seperti sayur, buah, daging, ataupun seafood. High pressure ini sangat efektif untuk pengolahan seperti dairy produk seperti yogurt, jus buah atau sari buah yang rentan akan kontaminasi mikrobia dan kandungan protein yang sensitif terhadap suhu tinggi. Sekian pemaparan dari materi dari high pressure processing dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.